pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari MTSN 3 Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik atau best practice yang sudah saya buat dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk masalah yang saya atasi adalah peserta didik kesulitan memahami materi yang diajarkan. Dalam situasi, berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, maka latar belakang masalah ini adalah peserta didik tidak fokus dalam belajar, motivasi belajar peserta didik masih rendah, rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi, penggunaan model dan media pembelajaran yang belum inovatif. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena menurut saya agar dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan saya, sehingga bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan guru dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebagai guru, tentunya memiliki peran untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, inovatif, menyenangkan, dan membuat rencana pembelajaran, memilih media dan model pembelajaran, membuat LKPD, melakukan penilaian, serta melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang sudah dibuat. Adapun tantangan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi adalah menggunakan media pembelajaran yang inovatif, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan dari tantangan di atas, disimpulkan bahwa tantangan tersebut melibatkan peran guru dalam hal kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sedangkan dari peserta didik, yaitu keaktifan peserta didik. Aksi berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh guru, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan menarik, menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar agar dapat menarik minat peserta didik. Guru harus mampu meningkatkan keaktifan peserta didik. Strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, memilih model dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif. Yang kedua, media yang digunakan adalah audiovisual berbantukan PowerPoint yang ditayangkan melalui LCD proyektor dan didukung dengan speaker sebagai pengeras suara sehingga penyajian video pembelajaran dapat disajikan dengan baik dan tepat guna. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau dikenal dengan PBL. Model Problem Based Learning adalah salah satu model pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Dalam pelaksanaannya, peserta didik akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan peserta didik terlihat dari setiap sintak PBL. Yang pertama, mulai dari orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah.
Agar pemecahan masalah dalam kegiatan model pembelajaran PBL lebih terarah, maka saya menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah saya buat dengan sedemikian rupa sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Proses pelaksanaan. Dalam pembelajaran, sudah seharusnya guru berpedoman pada rencana pembelajaran yang sudah dirancang semaksimal mungkin, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar dan terarah. Dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan dimulai dengan salam pembuka, bertanya kabar kepada peserta didik, berdoa bersama, melakukan pengecekan kehadiran peserta didik, mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu, untuk meningkatkan semangat belajar, guru memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada peserta didik mengenai materi yang sudah dipelajari sebelumnya untuk memancing daya ingat peserta didik terkait materi tersebut. Guru dibantu peserta didik menyampaikan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari saat itu. Guru juga menyampaikan model pembelajaran dan bentuk penilaian. Dalam kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti inilah model pembelajaran PBL dilaksanakan. Dalam sintak pertama, yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Peserta didik diajak untuk menyaksikan dan mengamati video stimulus yang berhubungan dengan materi melalui alat pembelajaran yaitu laptop, LCD, dan layar proyektor. Dalam sintak kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada sintak ini dilakukan pembagian kelompok peserta didik secara heterogen berdasarkan kemampuan dan jenis kelamin. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok dapat bekerja sama dengan baik dalam kegiatan diskusi. Kemudian setiap kelompok dibagikan LKPD yang sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam sintak ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada sintak ini, guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam pengumpulan data atau bahan diskusi dan meminta peserta didik untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan pengumpulan data melalui berbagai sumber belajar. Guru juga membimbing kepada setiap kelompok yang kesulitan dalam pemecahan masalah. Dalam sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada sintak ini, peserta didik secara bersama-sama mendiskusikan dan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam LKPD, kemudian menuangkan hasil diskusinya ke dalam LKPD. Sebelum presentasi, peserta didik diajak untuk melakukan ice breaking agar peserta didik bersemangat, tidak jenuh dan tidak bosan dalam pembelajaran. Dalam sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Pada sintak ini, setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas, sedangkan kelompok lainnya mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama pemaparan hasil diskusi kelompok lain. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antar kelompok atau memberikan saran dan masukan kepada kelompok penyaji. Selanjutnya, guru menanggapi dan memberi penguatan terhadap jawaban dari tanya jawab tersebut. Pada akhir diskusi, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja yang bagus berdasarkan hasil pengamatan guru saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam kegiatan penutup, guru bersama pendidik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Guru menyampaikan atau menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya, guru dan peserta didik menarik kesimpulan terhadap materi pembelajaran saat itu.
Lalu guru memberikan RTL atau rencana tindak lanjut dan peserta didik diberikan pesan moral atau moralization terkait materi pembelajaran. Selanjutnya peserta didik mengerjakan evaluasi pembelajaran terkait materi yang sudah dipelajari. Hal ini untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam penutup. Pihak yang terlibat dalam aksi ini, dalam melakukan aksi ini tidak bisa berjalan lancar tanpa bantuan dari pihak lain. Di antaranya, yang pertama, dosen pembimbing dan guru pamong yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat. Kedua, pihak sekolah yang selalu mendukung kegiatan ini. Yang ketiga, rekan yang telah membantu perekaman dalam kegiatan aksi ini dari awal sampai akhir. Sumber daya yang digunakan yaitu laptop, LCD proyektor, printer, Android, dan lainnya. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi ini adalah semua dapat dilaksanakan dengan apa yang telah direncanakan. Tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan. Hasil dari aksi ini adalah hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari kegiatan awal hingga kegiatan penutup. Respon dari peserta didik terhadap proses pembelajaran adalah peserta didik lebih antusias dan bersemangat saat pembelajaran berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan peserta didik saat pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Faktor keberhasilan dari aksi ini sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam memilih model dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat dan dijadikan acuan dalam pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan media pembelajaran. Bapak Ibu, rekan guru dimanapun berada, demikianlah best practice yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.